Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi usaha, energi, dan perubahannya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini menganalisis konsep energi dan perubahannya dengan tanggung jawab. Adapun indikatornya, pertama, mengidentifikasi konsep usaha, menjelaskan bentuk-bentuk energi, mencontohkan bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan perhitungan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan masalah berkaitan dengan energi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menunjukkan nilai-nilai keislaman dari konsep energi. Nah, perhatikan dialog berikut. Yo, minta tolong kamu pindahkan beban itu ke tempat penyimpanan ya. Baik, Pak. Berat sekali, Pak. Capek tidak? Lumayan, Pak. Nah, menurut kalian, mengapa Dio merasa capek? Ya, betul sekali. Dio merasa capek karena energinya berkurang. Sebagian energi Dio telah digunakan untuk melakukan kerja, yaitu ketika dia memindahkan beban tadi. Nah, di dalam fisika, pengertian kerja tersebut disebut sebagai usaha. Usaha yang dimaksud di sini berbeda dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha adalah segala sesuatu yang menghabiskan energi. Namun, dalam fisika, usaha berkaitan dengan tindakan atau perbuatan untuk memindahkan benda. Nah, usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Semakin besar gaya, semakin besar usahanya. Demikian pula, semakin besar perpindahan, semakin besar usahanya. Nah, energi sendiri adalah sesuatu yang menyebabkan perubahan. Contohnya, ketika kita berada dalam ruangan yang gelap, maka kita membutuhkan sumber cahaya. Maka kita akan menyalakan lampu. Nah, lampu ini dapat membuat sebuah perubahan, yaitu perubahan dari kondisi gelap menjadi kondisi terang. Nah, kenapa lampu ini bisa membuat terang? Karena ada energi listrik yang bekerja padanya dan mengubah menjadi energi cahaya. Nah, coba teman-teman sebutkan perubahan-perubahan yang lain. Nah, kita akan mempelajari bentuk-bentuk energi. Pertama, ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK di sini adalah energi kinetik, M-nya adalah massa benda, sedangkan V adalah kecepatan. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar bis dan mobil yang sedang melaju berikut. Bis melaju dengan kelajuan 10 meter per sekon, sedangkan mobil melaju dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jika massa bis 1.200 kg dan massa mobil 400 kg, berapa perbandingan energi kinetik mobil dan energi kinetik bis? Nah, mari kita selesaikan bersama. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan dulu bagian yang diketahui dari soal. Nah, diketahui dari soal kita tahu kelajuan. Ya, kelajuan tadi apa? V, betul. Kelajuan dari mobil ya, kelajuan mobil itu sama dengan 20 meter per sekon. Sedangkan kelajuan bis ya, V bis itu sama dengan 10 meter per sekon. Lalu massa bis sama dengan 1.200 kg dan massa mobil sama dengan 400 kg. Nah, ditanyakan perbandingan EK mobil, jadi EK mobil banding EK bis ini berapa? Oke, mari kita selesaikan. Nah, kita ingat tadi persamaan EK atau energi kinetik itu sama dengan setengah M
V kuadrat. Ya. Nah, ketika kita mencari perbandingannya, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini EKM ya, per EKB sama dengan, nah EK tadi setengah, massa mobil kali V mobil kuadrat per setengah massa bis kali kelajuan bis kuadrat sama dengan, nah ini setengahnya bisa kita coret ya, kemudian kita masukkan massa mobil itu adalah 400 kali V mobil, V-nya adalah 20 kuadrat ya. Kemudian massa bis itu 1200 kali V bis itu 10 kuadrat ya, sama dengan, ini bisa kita coret teman-teman. Ini 1, ini 3. Baik, kita kalikan langsung. 1 kali 20 kuadrat itu sama dengan 400 ya, per 3 kali 100, 300. Nah, ini kita coret ya nolnya, jadi tinggal 4/3. Maka ya, perbandingan EK mobil banding EK B sama dengan 4/3. Oke, terselesaikan. Ada pertanyaan? Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di bawah. Berikutnya kita masuk ke energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya di permukaan bumi. Contohnya di sini adalah energi potensial gravitasi. Nah, contohnya di sini ada buah ya, buah jeruk ini menunjukkan ketinggian yang berbeda terhadap permukaan tanah. Ya, sehingga masing-masing buah jeruk ini akan memiliki energi potensial yang berbeda ya. Semakin tinggi kedudukannya dari permukaan atau dari dasar bumi ya, dari permukaan tanah ini, maka semakin tinggi jaraknya, semakin tinggi pula energi kinetiknya, energi potensialnya. Kemudian energi potensial pegas. Ya, energi yang dimiliki oleh pegas. Kalau teman-teman perhatikan per ya, itu posisinya mula-mula seperti itu ya. Kemudian teman-teman pencet maka dia akan semakin mengecil. Kalau dilepaskan akan melebar. Nah, jadi ada perubahan panjang ya. Berikutnya adalah energi potensial listrik. Nah, perubahan energi potensial pada benda sangat bergantung pada perubahan posisi, khususnya energi potensial gravitasi. Gimana dirumuskan EPA sama dengan MGH. EP itu adalah energi potensial, M-nya massa benda, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah tinggi atau jarak antara permukaan bumi dengan benda tersebut. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui si A ingin membuat rumah pohon. Si A kemudian menaikkan 6 kg kayu ke atas pohon yang tingginya 3 meter. Berapa energi potensial yang dibutuhkan A untuk menaikkan kayu-kayu tersebut? Nah, mari kita selesaikan bersama. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Ya. Diketahui massa sama dengan 6 kg, kemudian tinggi atau H sama dengan 3 meter, lalu percepatan gravitasi atau G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah EP. Ya, EP sama dengan M di H. Ya, masanya 6, G-nya 10, hanya 3. Ya, 3. Dengan 180 Joule. Nah, atau kalau teman-teman ingin tahu ini Joule dari mana ya, kita bisa uraikan dari satuan sebelumnya. Massa itu kilogram, percepatan gravitasi itu meter per sekon kuadrat, kemudian tingginya adalah meter ya. Ini tinggal kita masukkan sehingga kilogram, meter, kilogram, meter
persegi atau meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini satuan ini adalah sama dengan joule ya. Tuh. Oke, mudah kan? Baik, sekarang kita untuk energi berikutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, contohnya apa teman-teman? Ketika kita melihat roller coaster ya, nah itu kan dia bergerak pada beragam posisi. Nah, dia selalu memiliki energi kinetik dan energi potensial atau energi mekanik. Jadi ketika energi kinetiknya tinggi, maka energi potensialnya rendah dan sebaliknya. Ketika energi potensialnya rendah, maka dia akan memiliki energi kinetik yang tinggi. Energi bunyi, energi yang dihasilkan dari getaran sumber bunyi. Contohnya apa? Oke, ini ada toa, radio, televisi, HP, dan banyak sumber bunyi lainnya. Berikutnya adalah energi kalor, yaitu energi yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, contoh sumber energinya ada api unggun, ada matahari, dan lain sebagainya. Berikutnya energi cahaya. Energi ini dimiliki oleh cahaya. Cahaya yang kita lihat merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya antara lain adalah sinar X, sinar UV, dan sinar inframerah. Energi kimia, energi yang dilepaskan ketika terjadi reaksi kimia. Adapun sumber energinya meliputi baterai, aki, ya, makanan, bahan bakar seperti batu bara, minyak, bensin, dan lain sebagainya. Energi listrik, energi yang dihasilkan oleh gerakan muatan-muatan listrik. Banyak sekali ya sumber energi listrik, ada pembangkit listrik tenaga air, angin, dan sebagainya. Energi nuklir ini adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir yang melibatkan inti atom. Nah, aplikasi konversi energi ada apa saja ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sebagai contoh kecilnya, coba teman-teman ambil pen pegas yang ada di dekat teman-teman, kemudian balik letak pen sehingga ujung pen ada di atas. Ya, jadi ujung pen yang tempat menulis ada di atas dan tombolnya itu ada di bawah ya. Nah, kemudian teman-teman tekan, lalu lepaskan. Nah, apa yang terjadi? Ya, ternyata pennya akan terlepas ya, akan meroket naik. Nah, mengapa bisa terjadi? Ya, betul, karena ada perubahan energi dari energi potensial pegas ke energi gerak. Nah, ini adalah bentuk konversi energi yang lain ya, dari lampu. Nah, kita harus memastikan sumber listrik atau sumber energinya terlebih dahulu ya, apakah dari listrik atau dari energi kimia. Nah, kalau dari listrik maka perubahannya adalah ya betul, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lampu ini juga ada rasa hangatnya ya ketika teman-teman pegang. Nah, jadi dalam perubahannya ini mengkonversi dari energi listrik ke cahaya sebagai utamanya ya. Kemudian ada pengiringnya yaitu ada panas yang dihasilkan untuk beberapa lampu tertentu. Kemudian ada kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak, betul. Nah, ada juga ya yang sekarang kipas angin portable ya, yang teman-teman sering bawa mungkin ketika di kelas atau ketika main ya, itu memanfaatkan perubahan energi kimia menjadi gerak, betul sekali. Nah, ketika teman-teman berlari, perubahan energi apa yang terjadi? Ya, betul ya, dari energi kimia menjadi gerak. Apakah cukup gerak saja? Oh, bukan ya. Jadi ketika teman-teman berlari itu kan ngos-ngosan. Nah, setelah itu teman-teman merasa gerah gitu ya. Nah, jadi dalam berlari itu mengubah energi gerak juga menjadi energi apa? Ya, betul. Perubahannya dari energi kimia menjadi energi gerak dan panas. Nah, ini ada blender ya. Nah, kalau sumbernya listrik, jadi langsung listrik ke gerak. Ada juga yang portable ya, jadi mengubah energi kimia menjadi gerak. Nah, mixer ini mengubah energi listrik ke gerak.
Nah, seperti teman-teman pelajari sebelumnya ya, seperti teman-teman pelajari sebelumnya bahwa energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, tetapi energi tersebut tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, alias energi itu kekal. Nah, maka di sini ada hukum kekekalan energi ya, yang menyatakan energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tapi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, ini penggunaan energi ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau kita lihat di sini, ini paling besar, ini pemanfaatannya adalah bahan bakar minyak, ya. Kemudian di warna kuning ada listrik, kemudian apalagi gas, itu lalu batu bara, dan diikuti oleh 3 warna yang lapisannya hampir sama, yaitu biomasa, bahan bakar nabati, dan LPG. Nah, ini dirujuk dari Outlook Energi Indonesia 2018, infografis oleh Ning Sriawati. Ini untuk prospek pengembangan energi terbarukan, ya. Di sini ada beberapa energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan ya, seperti PLTA, PLTP, PLTS, PLTBio, Bayu, dan lainnya. Kemudian apa sih bedanya energi terbarukan dan tak terbarukan? Energi tak terbarukan ini berasal dari sumber energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, gas bumi, batu bara. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia terus-menerus. Contohnya air, matahari, bioenergi, angin, panas bumi, dan sumber yang lainnya. Nah, ini beberapa persentase energi terbarukan yang dimanfaatkan di Indonesia per November 2017 yang diambil dari coaction.id. Ya, ini ada energi pemanfaatan matahari, angin, air, panas bumi, serta bioenergi. Nah, saya yakin pemanfaatan ini bisa jauh dioptimalkan lagi ya, karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Ini infografis dari indonesiabaik.id ya, menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan untuk menjadi tenaga listrik guna mendukung peningkatan rasio elektrifikasi 99,9% di seluruh Indonesia. Nah, ini dari uap, gas ya, gas dan uap, air, mini hidro atau mikrohidro ya, ada panas bumi, angin, surya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sumber energi terbarukan yang dikembangkan di Jawa Tengah. Ada energi surya, kemudian energi panas bumi yang sudah dikembangkan di Wonosobo, kemudian ada terjunan air, biofuel, gas rawa, biomasa, serta bioetanol. Nah, bagaimana untuk mengukur energi? Nah, energi ini diukur dengan satuan Joule ya. Dan kita bisa mencari dayanya ya, yaitu energi yang digunakan tiap satuan waktu. Nah, ini untuk aplikasi contohnya, jika kincir air yang sama dengan daya 10 kW berputar selama 2 jam, berapa energi yang dihasilkan oleh kincir air tersebut? Oke, silahkan teman-teman coba. Nah, ini sumber energi ya teman-teman, sumber energi lain yang berasal dari makanan kita. Nah, untuk mengecek ya, apakah energi yang kita konsumsi ini sudah sama dengan energi yang kita keluarkan. Atau kalau teman-teman mager itu ya, apakah energinya sudah digunakan secara sempurna. Nah, ini merupakan sumber energi dalam kilokalori untuk setiap zat gizi. Berikutnya adalah nilai islami ya dari materi energi. Nah, Al-Quran ini dalam berbagai konteks menyebutkan sumber energi panas ya, sehingga manusia dapat memanfaatkan energi demi kepentingannya dan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa sumber energi yang dituangkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Yasin ayat ke-80, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya?
Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Nah, Allah juga menyebutkan fungsi api sebagai pemberi cahaya, seperti dalam ayat berikut, yaitu Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-17. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Nah, itulah beberapa ayat yang ada di Al-Quran yang membahas tentang energi. Yang di sini yang dibahas adalah api, ya, sebagai sumber panas dan sumber cahaya. Nah, silahkan teman-teman cari referensi yang lain ya di Al-Quran, sumber energi apa saja yang disebutkan di sana. Nah, sebagai bentuk latihan, teman-teman dapat mencoba latihan soal ini. Bila ada yang ingin bertanya, boleh dituliskan di forum diskusi. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.